kitab Allah, yaitu Al-Quran. Siapapun yang berkata dengan Al-Quran, maka dia berpegang dengan tali yang paling kuat. Wa sunnata rasuli, dan hadis utusan Allah, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Namun hadis yang dimaksud adalah hadis yang sahih. Kalau sudah pegangan ini, Pak, ya nggak perlu lagi kita capek-capek ribut-ribut. Itu aliran apa ya? Itu golongan apa, Pak ya? Capek kita, Pak, sudah. Ya dikotak-kotakan. Wow ini aliran ini, wah itu aliran sesat ini. Ya, tinggal kita cek, kan begitu. Kan Nabi sudah kasih formula. Ya kan? Al-Quran, hadis. Kalau memang itu pegangannya, ya sudah terekam dalam Al-Quran ajarannya, terekam dalam hadis, sudah nggak akan salah. Tapi kalau tidak terekam ajaran tersebut di dalam Al-Quran ataupun hadis, patut kita kritisi. Mohon maaf, contoh, katanya orang yang meninggal itu bisa balik lagi ke rumah keluarganya, betul tidak, Pak? Dalam keadaan tertentu dia bisa kembali lagi, ya, ketemu sama keluarganya. Pernah dengar, Pak ya? Iya. Atau bahkan mungkin kita pernah meyakininya atau masih meyakininya. Nah, keyakinan sekalipun ya kita cek apakah itu terekam di dalam Al-Quran. Ya, ternyata Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal itu berkata kepada Allah, ya, Rabbana farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal salih. Di ayat yang lain, fa'asaddaq wa akum minas salihin. Saya bakal bersedekah dan saya jadi orang soleh. Kalau seandainya ruh itu kembali ke dunia, ketemu sama manusia di dunia, tentu mereka akan memenuhi masjid, Pak. Tentu mereka sholat, bukan malah nakut-nakuti anak. Kan kurang kerjaan ya, Pak ya. Nah, ditegaskan lagi di dalam Al-Quran bahwa wa mi waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada barzakh, pembatas, sudah nggak bisa tembus lagi, Pak. Sudah tidak bisa tembus lagi gentayangan di dunianya manusia. Sudah beda. Sudah terbatas. Nah, dengan seperti ini kita kritis, tapi ada barometernya. Kritis kalau nggak ada barometernya, akhirnya orang nggak punya akidah, liar. Kritis tapi harus ada kaidahnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Aman sudah. Anak-anak kita, generasi kita akan aman dari mitos-mitos, ya, dari hal-hal yang mistis yang tidak ada dasarnya, dan hal-hal yang itu cuman cerita-cerita, karangan-karangan yang akhirnya jadi akidah. Ini kan menyedihkan, ya. Ini menyedihkan. Dulu orang itu cuman ngarang buat cerita, malah jadi keyakinan. Nah, ini yang disayangkan. Kapan umat itu akan terbebas dari hal-hal yang tersebut? Ya, kembali lagi kita belajar lagi Al-Quran, kita belajar hadis. Dan tidak ada kata terlambat, karena kemuliaan yang ditawarkan oleh hadis tadi, siapapun yang belajar hadis akan menyandang sebagai pewaris Nabi. Subhanallah. Ya, siapapun berhak. Tidak kenal suku, tidak kenal bangsa, tidak kenal usia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab.